Zinc-nya dia pakai warna yang gelap dan mereknya nih CKM, tapi nggak 48 ya. Karena kalau pakai 48 jadi CKM 48. Iya, iya, iya. Apaan tuh? Halo, jumpa lagi bersama Serianto di channel Real Estate. Sekarang nih saya lagi di satu perumahan Surabaya Timur, tapi no belusuk-belusuk, deket banget ke jalan raya utama dan juga deket ke dua mall besar. Dan rumah di belakang yang akan kita bahas, rumahnya adalah lebar 7, panjangnya 16 dengan model yang kekinian banget, kontemporer, modern. Menariknya rumah ini adalah ada banyak sekali permainan maju mundur dan juga untuk peratapannya juga termasuk unik. Bagian atapnya dia pakai model yang atap perisai, tapi di pinggir-pinggirnya juga ada yang namanya cocoran, itu untuk talang supaya no bocor-bocor. Turun ke bagian bawah tuh, dari bagian bawah atap itu ada semacam kayak kotak begini, dan dia posisinya maju banget, sehingga bagian fasad yang ada jendela itu seolah-olah kayak terkesan mundur banget ya. Unik sih di sini. Dan untuk jendelanya kelihatan ada 3 jendela yang besar banget di area situ, pencahayaannya pasti oke banget nanti di bagian dalam. Nah, akhirnya yang bagian menonjol tadi, bagian depannya jadilah sebuah balkon. Tetap ditutup menggunakan satu railing, keamanannya sudah jelas. Nih, kanan kirinya ada bagian yang mundur-mundur begitu, dan walaupun bagian mundur, ini terkesan kayak surem gitu, tapi ternyata enggak. Dia ada jendela di situ, dan bolongan atasnya tuh, kalau dari atas kelihatan, di atasnya ada bolongan, jadinya pencahayaan tetap masuk, nggak surem-surem. Yang sebelah sini, ini memang nggak ada atap, langsung bagian mundurnya, tuh langsung ke arah jendela. Dan di situ ada satu area bisa kita manfaatkan. Buat apa? Nanti aja kita lihat. Kita bahas yang agak bawah, nah kita masuk aja. Karena biar lebih jelas, untuk bagian bawah sini nih, ada satu area kanopi, dan kanopinya ini lebar banget, kurang lebih sekitar 5,5 meter lah ya. Dan dikasih semacam frame begini, dan ini pakai cor-coran loh framenya gini. Tapi untuk bagian belakangnya enggak, dia tetap pakai besi hollow dan ditutup dengan atap yang semacam atap transparan, tapi nggak terlalu transparan juga ya. Jadi tetaplah masih ada cahaya matahari masih bisa masuk. Nah, kanopi ini akan menutupi area carport sini. Carportnya termasuk lega banget karena 5,5 meter kali 5,5 meter. Jadi mobil panjang sekalipun masih muat di sini, dan mobil besar panjang juga masih bisa 2 di sini, apalagi cuma city car, bisa buat beberapa sepeda motor. Nah, untuk area carport memang cuma segini nih, tapi ke depannya ini area yang dikelola developer sebetulnya. Tapi masih oke lah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya adalah untuk pagar gini. Memang pagarnya modelnya folding gini, kepakainya ya paling sekitar 60-70 cm doang. Tapi kalaupun mau foldingnya agak gede, ini masih aman area situ. Termasuk yang situ juga. Geser masuk ke area sini. Nih, enaknya rumah lebar 7, bagian samping ini masih bisa buat pertamanan, dan juga bagian depannya nih enak. Kenapa? Untuk sampah kita tinggal buka dari situ, buang, petugas yang ngambil dari depan. Jadi kita aman, nggak perlu keluar masuk pagar tuh. Termasuk untuk ini, meteran air. Tuh. Untuk meteran air ini kita bisa buka, diganjel aja ya. Catat meternya di situ, jadi petugas nggak perlu masuk, tinggal ngintip aja, karena ini udah terbuka. Udah aman, nggak perlu masuk ke rumah. Begitu juga untuk nih, di sini ada tempat nyimpen pompa air ya. Jadi kalau ada pompa air di sini, tinggal ditutup, nggak berisik sampai ke dalam rumah, cetak begitu bunyi. Tandonnya ada di sebelah sini. Untuk pertamanan nih, bisa banyak jenis-jenis tanaman. Mulai dari sini nih, mondokaki, ada ini nih, sambang darah, mantep namanya ya. Dan ini ada kayak rumput-rumputan kecil, ada juga ini tadi semacam melati tempel. Untuk tanaman, mau yang warna-warni ada merah-merahnya, ada kuning, ada hijaunya juga, ada koisia di sebelah situ. Termasuk ini kan tadi pohon besar. Untuk yang kecil-kecil, ada yang ini juga Neoregelia. Walaupun 2 warna yang berbeda, tapi ini satu jenis ya. Cuman lupa jenisnya apa itu. Ada lagi di sini taman tuh. Ada sambang darah di sini, ada juga bulu ayam. Mungkin di daerah lain namanya beda ya. Ini termasuk sambang darah juga. Nah, tapi ini termasuk lumayan ya, sampai sana loh. Ini kurang lebih lebarnya hampir 5 meter berarti untuk taman. Di sebelah sini kecil, tapi bermanfaat untuk udara ke dalam tuh. Nah, jadi bagian atas ini kan ada jendela. Udaranya itu sirkulasinya harusnya bisa lebih sehat kalau kita buka.
Tapi selain sirkulasi udara yang sehat, pencahayaan juga bagus karena jendelanya banyak dan gede-gede. Dan fasadnya ini bagian sini dia pakai homogeneous style ternyata ya, tapi motifnya Travertine. Sekilas sih kayak batu Travertine beneran. Ternyata dia homogeneous style. Dan untuk sambungan nut-nutnya ini, ternyata dia kasih sambungannya agak jauh nih nutnya. Jadi seolah-olah semacam pakai tali air ya. Keren sih. Bawahnya juga tuh. Jadi gampang bersihinnya. Dia sama. Pakai motif Travertine homogeneous style. Nah, untuk area sini, ini beda warna. Ini warnanya seperti semen expose, tapi di sama. Homogeneous style juga, 60x60, membedakan area teras. Dan untuk area atasnya nih, dia ada topi-topian. Lumayan ya, sekitar hampir 2 meteran kali 2 meteran. Jadi, menambah cakep. Kita masuk ke daerah dalam, tapi kita mau bahas dulu yang ini. Yuk, sini agak deket. Nah, pintunya ini matching, putih perputihan, dan pakai arsitraf dong. Jadinya kesannya lebih keren lagi. Pintunya dia pakai cat tuko, pakai kayu solid ya, cuma di cat tuko finishingnya. Dan gagangnya modelnya gini. Jadi mewah banget ketika kita masuk, tinggal gini. Ini dia bagian dalam rumahnya. Oke, pertama masuk, ini langsung ketemu area foyer dulu. Ini sekitar 2 meter kali 2 meter setengah. Sebenarnya buat ruang tamu pun masih bisa, nggak perlu buat foyer. Tinggal nambahin lagi satu di sini nih. Tuh, kursi, di sini kursi, tamunya di sini, pemiliknya di situ. Lumayan, foyer plus ruang tamu. Oke, sambil duduk-duduk di sini sama tamu, atau mungkin kita lagi ceritanya baru datang, terus ngelepas dari kaos kaki, mau ganti pakai sendal bagian dalam, cukup nyaman di sini. Ornamen sini juga termasuk soft karena dia pakai motif yang fabric begini. Hiasan-hiasannya juga kontemporer banget ya, peremasan. Cermin bukan sih? Oh iya, cermin ternyata. Lumayan, bisa ngaca dulu sebelum keluar. Dan sebelah sininya ada partisi nih. Partisinya ini unik ya, karena di sini tuh nggak bentuk kotak. Dia nggak ngotak, karena dia bentuknya cekung atau curve gitu, dan pakai model, apa ini, semacam flute juga ya. Cuman dia dikasih cat duko yang warnanya abu-abu, agak coklat. Matching dengan yang ininya, ini motifnya fabric juga untuk partisinya, tapi dia bisa tembus. Ini dia bagian dalam rumahnya. Langsung kerasa lega dan mewahnya dapat loh. Karena masuk ke sini nih ada semacam ruang untuk makan dengan ornamen-ornamen yang tadi sama, ada curve atau cekungan begitu. Kemudian ini juga, oh dia pakai gold mirror, ketambahan yang ini untuk lampunya juga pakai emas-emas dan kuning. Kesan mewahnya dapat seperti rumah-rumah di sinetron Indotit. Untuk meja makannya dia pakai modelnya kotak, jadi apa ya, muat untuk bisa 2 orang, di sini buat 2 orang, mau tambahan lagi bisa di sini, mau lebih banyak tinggal geser sini, taruh orang di situ. Enggak lah ya, kalau makan rame-rame ya di restoran aja. Ini termasuk oke sih, mejanya kayak gini nih untuk rumah selebar ini, dan ada ornamen-ornamennya mewah, mantap, pakai marmer. Geser ke sini, ini ada semacam beberapa tempat penyimpanan yang nyambung dengan ruang keluarga tadi. Langsung kacanya dong. Ternyata baru nyadar, dia pakai bevel-bevel, jadi sambungannya tuh nggak polosan. Untuk area sini nih, area keluarga dan termasuk area entertainnya, ini konsisten dia dari sana sampai area sini. Ini dindingnya dia pakai wallpaper yang motifnya fabric-fabric begitu ini. Termasuk yang ini nih, dia ternyata pakai fabric juga. Sekilas sih enggak ya, ternyata ini pakai motif fabric. Jadinya kesannya nyambung dengan yang ini tuh. Termasuk untuk area sini. Ternyata ini ada coffee table-nya. Dia pakai marmer dong. Motifnya memang white Carrara, jadi lebih terang aja. Perpaduan warnanya bagus. Oke, kita coba duduk nih di sini. Gimana sih suasananya ketika di ruang keluarga seperti ini? Harusnya kalau ada TV asik ya. Pas sih eye level, pemandangannya juga dapat. Apalagi di sini. Tuh, ada taman, tinggal dibuka. Langsung dapat pemandangan dan ijo-ijonya. Set, wah mantep nih. Penasaran lihat situ? Nanti aja ya. Yuk geser ke area sini yuk. Di sini ada satu area dapur. Dapurnya sekarang sih memang nggak bisa buat masak ya. Tapi ke depannya ya kita atur sendiri karena ini kan interiornya hanya untuk show unit. Nanti kan belinya kosongan. Nah, untuk daerah sini ini ada satu tempat penyimpanan kulkas. Harusnya kulkas yang tinggi pun masih oke, yang 2 pintu ya, karena lumayan tuh. Dan untuk bagian atasnya ada tempat yang penyimpanan yang tertutup, ada 2 rak. Ini harusnya bisa dimanfaatkan juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Geser ke sini, ini ada satu area dapur dengan
top table dan juga backsplash-nya pakai marmer, motifnya white Carrara. Dan untuk bagian atasnya, ini separuhnya dia pakai gold mirror, mewah banget dong. Zinc-nya dia pakai warna yang gelap, dan mereknya nih CKM, tapi nggak 48 ya, karena kalau pakai 48 jadi CKM 48. Iya. Termasuk merek oke dengan kualitas yang bagus harusnya ya. Dia pakai peredam tuh. Jadinya kalau mau kena air yang setinggi ini pun nggak muncrat tang. Nah, kayak dangdutan gitu. Dapat tempat peniris dan ini nih penting, cari yang kayak gini. Biar nggak becek-becek buat sabunnya, tinggal encerot-encerot aja gitu. Naik ke bagian atas, di sini ada tempat penyimpanan yang wah cakep juga sih ini. Ada 2 rak yang tertutup, dia pakai motif yang flute juga kacanya dan tetap nih pakai goldan, mewah banget. Atas ada yang terbuka, untuk area sini juga ada sebagian untuk area tertutup. Nah, karena ini memanfaatkan area bawah tangga, jadi memang nggak bisa dieksplor lebih banyak lagi. Tapi termasuk oke lah. Kalau mau pakai kompor, bisa di sini, modelnya kompor tanam. Karena sebelah sininya kita nggak bisa apa-apain lebih banyak. Ini area gudang, tuh storage-nya segitu, lewat sini bukanya. Nah, jadi mau tidak mau, area sini harus free. Jadi ya udah, kayak gini aja buat naruh beberapa tempat perlengkapan. Dari dapur kita geser ke satu area kamar tidur di lantai 1. Nih, kamarnya ternyata lega banget dong. Ini hampir 4,5 meter kali 3 meter. Cocok banget buat ada anak di sini atau bahkan orang tua yang tinggal di sini bisa dengan kasur yang gede atau ranjang yang gede sekalipun. Dan terang banget karena ini nih jendelanya ini hampir ya floor to ceiling walaupun enggak sih, tapi karena dia lebar dan tinggi, pintu jendela lagi bisa kabur dari sini. Makanya penerangannya keren banget di sini walaupun lampunya belum terpasang. Dari kamar tidur kita ke kamar mandi karena ada kamar tidur harusnya ada kamar mandi di sini. Dan kamar mandi di sini, oh ternyata sama juga dong. Setiap kusen di sini pakai tambahan arsitraf, walaupun untuk ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya juga termasuk enak sih kamar mandinya. Kurang lebih 2,5 kali 1,5, jadi area keringnya bisa banyak, area basahnya juga termasuk enak. Bisa panjang, jadi kita kalau mandi kayak gitu hebohnya masih aman. Tetap sih harus pakai tirai di sini. Karena dia sudah disiapkan area kering dan area basahnya, ketinggiannya berbeda. Mantep sih. Untuk showernya dia pakai merek Toto juga dan pakainya modelnya hand shower dan ready untuk tempat nih perlengkapan mandinya di sini. Panjang tuh, mau berapa perlengkapan pun aman. Asik sih. Untuk wastafel klosetnya dia pakai Eco Flash punya Toto termasuk untuk yang wastafelnya. Jadi dia nggak cuma sekedar wastafel biasa tapi tetap ada table-nya di samping-sampingnya dan bagian belakangnya bisa buat naruh beberapa perlengkapan. Nih, lantai 1 ada yang belum kita eksplor. Satu bagian yang keren, di belakang ada taman. Nah, ini dia bagian tamannya. Lumayan, ada sekitar hampir 2,5 meter dan juga lumayan panjang ini, 4 meteran untuk area taman. Di sini untuk taman yang kotor-kotorannya masih bisa tuh, ada semacam pot memanjang gini. Ya jangan terlalu tinggi sih tanahnya jadi luber ya. Untuk yang sini ya untuk taman keringnya bisa pakai rumput sintetis atau mungkin pakai ya udah batu-batu yang putih kayak gini. Asik sih. Bahkan buat jemuran pun masih bisa loh tiap kali sebetulnya. Pakai yang jemurannya di sebelah sini dan di sininya pakai kre tuh yang semacam penutup yang digeret begini. Jadi dari sana nggak kelihatan jemurannya, tapi tetap bisa jemur di sini. Tamannya tetap kelihatan. Life hack dong. Nah, untuk area sini ini bisa dipergunakan sebagai tempat mesin cuci. Kan kurang lebih sekitar 60 sampai 90 cm ya. Bisa taruh sini, floor drainnya sudah ready dan lantainya juga anti licin. Untuk air ready, listriknya ngambil dari sini, colokin ke sini masih aman. Dan ini ada beda ketinggian ya supaya nggak tampias ke area sini. Nah, ini di belakang saya ada area untuk ART. Kamarnya termasuk kamar mandinya dan sirkulasinya juga dapat tuh. Jadi masuk. Kamar ART-nya termasuk cukupan lebar 2 kali 3 meter dan juga dapat kamar mandi dalam di sebelah situ. Dari taman kita lanjut ke lantai 2. Untuk ke lantai 2 kita ketemu satu area tangga yang termasuk nyaman juga, kurang lebih 1 meter kena ini tapi ya. Dan untuk anak tangganya pun masih aman, 30 sentian dan ketinggian anak tangga kurang dari 20 cm. Masih aman untuk orang tua dan juga buat anak-anak menapaki anak tangganya. Jadi untuk menuju ke lantai 2, tangganya ini akan ketemu putaran balik.
Dan di sini area bordesnya ini kepotong diagonal begini ya, tapi masih aman karena potongannya cuma satu aja. Jadi tidak rawan untuk terpleset atau terjalike. Nah, di situ baru ada putaran balik yang kedua. Nah, ini area bordesnya di sini kurang lebih hampir 2 meteran dan ada sama bordesnya ini potongan diagonal seperti ini masih aman dan terangnya dong dapat banget dari sini. Tuh. Ada jendela yang lumayan gede banget walaupun jendela mati tapi nggak masalah. Fungsinya pencahayaan. Mau dibuka juga nanti bisa dimodifikasi lagi. Lanjut. Nah, ini lantai 2-nya ada semacam selasar yang nggak terlalu lega, tapi cukupan lah ya untuk kita mungkin naruh beberapa rak di sini atau rak di sini, kecil aja. Nah, ini masih polosan, banyak banget yang bisa kita explore. Di situ ada satu kamar, tapi kita mau bahas dulu yang kamar sebelah sini. Yuk masuk. Salah. Wah, ini nih keren nih. Lantai 2 ada satu master bedroom, lebarnya kurang lebih 4,5 meter kali 5 meter karena kepotong beberapa kamar mandi dan tekukan-tekukan. Tapi oke sih ini, lega. Nah, untuk daerah sini juga, ini area entertain sebetulnya. Sementara belum ada televisinya, bisa kita taruh di sini dan sambil nonton tiduran di sini. Wah, cakep banget sih. Iyalah, kamar hampir lebar 5. Makanya ini pun lihat, mejanya segini banget. Gede loh ini, ada beberapa tempat penyimpanan juga di bagian bawah dan atasnya juga lega. Ah, ini nih banyak life hack di rumah ini sebetulnya. Ada LED strip dan tempat ini juga ngumpet tuh saklar-saklarnya. Jadi matching dengan wallpapernya yang motifnya ini sebenarnya fabric tapi berbeda motif dan dikasih pembatas-pembatas gini. Ini border-bordernya dia pakai warna emas-emasan. Nih untuk tempat tidurnya dia sementara sih pakai yang queen size ya. Mau pakai yang king atau 200x200 pun ini masih oke karena lebar banget ke area sininya. Bedside table-nya lihat tuh sampai ada jarak. Kesini pun masih oke. Dan belakangnya dong ornamennya. Ini nggak terlalu rame ya menurut saya, sekali lagi ini selera, tapi oke lah hitungannya. Jadi ini pakai yang fabric, benar-benar ada empuk-empukannya, nyambung ke sini juga masih fabric, tapi warnanya lebih terang dan dikasih semacam apa ini garis-garis begini. Dia pakai motif emas-emasan. Oh kok motif warna emas-emasan, termasuk ini emasnya lebih terang lagi, lebih ke tembaga mungkinnya. Dan ada pewarnaan-pewarnaan yang berbeda tuh di situ-situnya, kontemporer tapi asik. Termasuk untuk ini lampu-lampunya juga di sini untuk ya mungkin lampu baca atau apa ya. Ini ada yang unik lagi. Sebentar ya, banyak efeknya. Tuh, cakep kan untuk perlampuannya. Tambah lagi gini, set. Nah, kita geser ke area sini. Di sini ada area untuk kita berias atau mungkin ya mungkin ada mau ngerjain beberapa yang masih kurang-kurang masih bisa di sini. Ada tempat duduknya juga, tempat penyimpanan juga ada dan penting, soft close. Nah, ini dia nih, area lemari pakaiannya. Jadi di sini ada 2 macam. Ada yang tertutup, ada yang juga yang tembus pandang kayak gini. Dan ketika dibuka, ternyata bisa nyala tuh. Jadi langsung ketahuan yang mana yang pakaian yang mau kita ambil. Nggak usah rebutan untuk pasangan suami istri, karena masing-masing sama. Ada yang digantung, ada juga untuk pakaian yang dilipat. Bahkan untuk tempat yang jarang dipakai, tuh di atas barang-barangnya. Dan ada lagi yang menarik. Nih, di sini. Set. Tuh, dapat tempat untuk healing tipis-tipis. Sementara ini kosongan aja dan tanpa railing juga, tapi sangat aman kalau kita pakai railing. Kita naruh di sini kursi dan meja kecil sambil ngopi, menikmati sore hari, ngelihat pemandangan. Nggak kelihatan sama orang-orang. Oke, dari balkon mini kita ke balkon yang beneran. Rumah lebar 7. Ada dong nih. Balkon yang keren dan lebar banget. Ini akses untuk menuju ke balkon. Tapi di sini, ini kan ada jendela nih. Lumayan gede jendelanya. Dan ini jendelanya bisa dibuka semua. Tapi kita lewat pintu aja. Sama-sama dia pakai modelnya nih, aluminium mereknya Onassis untuk ininya. Yuk masuk. Ini untuk area balkonnya. Area balkonnya termasuk oke, lebar dan juga dapat railing yang kuat banget. Asik sih buat healing sore hari di sebelah sini. Di situ juga sebenarnya masih bisa. Tuh. Cuma memang ya sementara buat outdoornya AC atau buat apa ini? Utility area. Tapi kalau mau di-extend juga masih oke buat ngumpet-ngumpet gitu ya. Yaudah, masuk lagi yuk. Oke, dari balkon lanjut ke kamar mandi karena rumah lebar 7, kamarnya lebar, ada kamar mandi dalam dong. Tuh.
Kamar mandinya termasuk nyaman karena sekitar 1,5 meter lebarnya, dan untuk kesininya 2,5 meter. Dan ini juga ceilingnya termasuk tinggi, dapat juga full pakai keramik nih dari bawah sampai atas untuk dindingnya. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa tempat penyimpanan. Lumayan ya, memanfaatkan area bawah kan, misalnya ada apa istilahnya, jeglongannya begitu, ditutupi pakai ini dan beberapa tempat penyimpanan lain. Lumayan inspiratif ya. Oke, dari kamar yang ini kita lanjut ke kamar yang kedua di lantai 2. Nah, kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini lebarnya 3,6-an sampai hampir 5 meter karena ada kamar mandi dalam. Termasuk oke, kita bisa naruh untuk keranjang di sini yang ukuran besar sekalipun, dan jendelanya juga dapat jendela. Ini agak riskan ya, karena modelnya kayak gini harus tetap pakai railing lagi, kayak gitu. Lanjut nih, di sini ada kamar mandi dalam dong. Kamar mandi dalamnya kurang lebih ya 2 meteran lebih dan 1,5 meter, termasuk oke. Ada wastafel, kloset duduk juga di sebelah sini, dan untuk area basahnya di sini masih aman juga. Ada perbedaan warna, jadi gak monoton tuh. Yang dinding yang sini pakai warna yang lebih gelap, untuk dinding yang sininya pakai warna lebih terang.